Anda masih di Kabar Petang, kita langsung tanyakan ke Mbak Grace Natali. Mbak Grace, ini kan Kaisang baru terjun di dunia politik, kemudian kita tahu pengalamannya mungkin belum banyak. Kemudian apa makna bergabungnya Kaisang ini? Apa yang dilihat dari sosok Kaisang? Apakah popularitasnya? Atau apa yang diuntungkan dari PSI? Ya, Mbak Tisa, Mbak Putri, saya rasa memaknai Mas Kaisang gabung ke PSI itu melampaui jauh dari pragmatisme elektoral belaka ya. Mas Kaisang ini kan orangnya ramah, jadi udah sering sebenarnya berinteraksi dengan para pengurus, dengan anggota legislatif, udah beberapa orang bolak-balik diundang ke podcastnya Mas Kaisang. Jadi Mas Kaisang ngerti dan familiar dengan apa yang diperjuangkan oleh PSI. Dan kemudian dari situ, dari seringnya berinteraksi, kemudian sampailah pada titik temu yang sama, sehingga ternyata di situ ditemukan kenyamanan, kecocokan untuk jalan bersama-sama mau kontribusi buat Indonesia yang lebih baik. Kami punya cita-cita kalau sampai di Senayan kita ingin menggolkan RU perampasan aset yang sudah lama mandek misalnya gitu. Jadi ini semangatnya juga dimiliki oleh Mas Kaisang. Kita ingin memperjuangkan kebebasan beribadah untuk semua umat beragama. Ingin memperjuangkan BPJS gratis untuk semua warga negara. Dan ini ada titik temunya di Mas Kaisang. Jadi kami punya teman baru, energi baru yang berbagi mimpi yang sama untuk berbuat sesuatu buat Indonesia. Kami sama-sama percaya bahwa harusnya dengan jumlah usia produktif yang menjadi mayoritas hari ini, anak-anak muda itu tidak lagi menjadi objek pasif, harusnya mereka lah yang mengambil kemudinya gitu. Jadi kesamaan-kesamaan ini yang membuat mungkin Mas Kaisang akhirnya memantapkan hati untuk terjun ke politik bersama dengan PSI. Dan kami tentu menyambut ini karena ada tambahan energi baru. Kalau perjalanan yang jauh itu Mbak katanya kan kalau mau jalan cepat, jalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan panjang, jalanlah bersama-sama teman. Dan ini yang sedang dilakukan oleh kami bersama-sama dengan Mas Kaisang. Ya, kalau mau jalan panjang, jalanlah bersama teman-teman. Kalimat terakhir dari Mbak Grace tadi. Ini kira-kira PSI mau jalan sama Prabowo atau Ganjar Pranowo? Nanti malam akan diumumkan. Tapi kalau kita melihat kedekatannya akhir-akhir ini lebih dekat akrabnya sama Pak Prabowo. Sampai saat ini, Mbak Tisa, Mbak Putri, PSI masih netral sesuai dengan diskusi saran dari Pak Jokowi waktu kami bertemu beliau di istana sekitar 2-3 minggu lalu. Beliau bilang, wah ini masih cair sekali situasinya. Bahkan yang terbaru, wacana yang terbaru kemungkinan Pak Prabowo bisa duet tuh sama Ganjar kan. Nanti lain lagi tuh ceritanya kalau dua ini duet kan. Jadi kami mau mengamati dulu, kami masih netral mengamati situasi. Masih ada cukup waktu kok sebelum mengambil keputusan yang terakhir. Mbak Grace, tapi kira yang konfirmasi benar ya nanti malam ini akan menentukan apa posisi dari Kaisang di PSI dan sekaligus mengukuhkan, mendeklarasikan PSI akan dukung siapa. Berarti tinggal beberapa jam lagi, tinggal kurang lebih 1,5 jam lagi. Iya, makanya Mbak Tisa, Mbak Putri datang dong. Kita sudah punya tim di sana. Baik, kita ke Bang Benny. Mantap kalau gitu. Ya, Bang Benny, kalau kita lihat nih apakah ini termasuk langkah dari Jokowi kemudian akhirnya memiliki dua kaki begitu, satu mungkin Gibran di PDIP, kemudian juga Kaisang di PSI. Ya, saya ingin menanggapi dulu yang disampaikan oleh Mbak Grace ya. Sangat idealis ya, alasan-alasan untuk jika nanti Kaisang akhirnya ditetapkan sebagai ketua umum. Jauh dari hal-hal yang bersifat pragmatis. Beberapa jam lagi PSI tidak hanya ya menghadapi sebuah ujian besar, ujian sejarah, tapi juga pertaruhan. Apakah atas nama idealisme benar-benar PSI apa yang dikatakan sesuai dengan tindakan itu akan ditentukan dalam deklarasi keputusan politik nanti malam, selain menentukan Mas Kaisang adalah menentukan pilihan presiden. Nah, kita ingat sejarah mencatat PSI sudah mendeklar sejak awal pilihannya pada Mas Ganjar. Tentu sebagai bagian dari para pendukung Mas Ganjar ya, kita berharap PSI ini istiqomah gitu ya. Walaupun tentu saya tidak boleh pada posisi mengadili PSI, itu nggak boleh, itu nggak sehat. Hak demokrasi sepenuhnya adalah hak kawan-kawan PSI. Saya setuju dalam satu hal, Mas Kaisang jangan dilihat secara sinisme politik karena alasan anak presiden kemudian PSI memberikan dukungan, memberikan mandat untuk ketua umum. Saya nggak setuju dan pasti bukan karena alasan itu. Ini anak muda
dan sekarang adalah era di mana anak muda tidak harus lagi menjadi follower, tapi sebagai pengendali politik, pengendali kebijakan, pelaku sejarah, dan PSI sedang merintis jalan itu. Di sisi ini saya setuju. Nah, apakah Pak Jokowi sedang memainkan catur ya untuk membagi sikap dan posisinya, memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Saya tidak meyakini itu. Pak Jokowi adalah orang yang selama ini telah menunjukkan keteladanan, sikap politik, integritas, konsistensi, sehingga Barikade 98 masih yakin Pak Jokowi pada satu saat di momentum yang dianggap tepat akan mendeklar dirinya bahwa Pak Jokowi bersama Ganjar Pranowo. Ini bagian pertanggungjawaban sejarah Pak Jokowi juga kepada bangsa ini. Oke, itu menarik ya, melihat memproyeksi bagaimana arah politik dari Pak Jokowi. Ya. Bang Benny menunjukkan memprediksikan bahwa akan tetap bersama dengan Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalkan Mas Hanta Yuda melihat hitung-hitungan politiknya dengan fenomena yang ada yang di putra-putranya ada di PDIP, kemudian ada yang bergabung di PSI, dan digadang-gadang katanya kita belum tahu nih kepastiannya akan menjadi ketua umum PSI begitu. Akan bagaimana arah politik Pak Joko Widodo? Apakah ini ada kaitannya dengan Beyond 2024 atau ya sudah sebatas 2024 akan memberikan dukungan kepada siapa saja? Mas Hanta. Ya, pertama soal ketua umum dulu ya buat Kaisang tadi. Mbak Grace juga tidak membantah, Giring, kemudian juga Kaisang sendiri. Potensinya cukup besar. Lagi pula menurut saya kalau Mas Kaisang masuk ke PSI, Tisa, hanya sebagai anggota biasa itu nggak nendang dampaknya. Tidak memberikan dampak elektoral terlalu kuat buat PSI. Beda ceritanya kalau mau struktur, masuklah Dewan Pembina seperti Grace Natali ini kuat di struktur tertinggi PSI. Tapi kalau tujuan elektoral memang harus ketua umum supaya terasosiasi kuat ke figur Pak Jokowi. Yang kedua juga punya potensi untuk lolos PT. Jadi dampaknya apa kalau jadi ketua umum? Satu, PSI akan mendapatkan liputan lebih besar, panggung politik strategis ini kalau kita baca saja ke depan. Yang kedua, juga bisa terasosiasi semakin kuat kepada Pak Jokowi. Dan yang ketiga, saya mengatakan di sore hari ini PSI berpotensi lolos ambang batas parlemen. Kalau Mas Kaisang masuk menjadi ketua umum. Karena Mas Kaisang juga punya dampak. Pak Jokowi punya approval rating yang tinggi, kemudian Pak Jokowi masih menjadi presiden yang mengendalikan fitur-fitur kekuasaan ketika Pilpres Pileg berlangsung. Itu faktor itu. Nah, mudah nggak jadi ketum di PSI? Dalam struktur kekuasaan partai di PSI itu ada Dewan Pembina yang tertinggi ya Mbak Grace. Dan veto player tertingginya ketua Dewan Pembinanya Mas Jeffrey Giovanni selain Mbak Grace dan lain-lain ini. Nah, ini sangat mudah untuk menjadikan ketua umum. Saya kira ini yang kita tunggu. Nah, yang kedua, kalau kita bicara Kaisang dan PSI, yang pertemukannya ada dua. Satu, faktor muda, kedua faktor Jokowi. Sama-sama satu PSI partai anak muda, sementara Kaisang adalah sangat muda dan belia. Tapi orang muda kan banyak, ribuan, bahkan jutaan di Indonesia. Tidak sesuatu kalau sekedar muda. Ada faktor kedua, membaca Kaisang bukan sekedar adalah Kaisang. Kaisang adalah putra Pak Jokowi. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau jujur, faktor ini yang mempertemukan. PSI sering bilang Jokowisme, PSI sering mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi. Menunggu, tadi juga Mbak Grace mengatakan nunggu arahan Pak Jokowi. Dan inilah yang mempertemukan mereka, ada faktor Pak Jokowi ini. Nah, ini yang saya kira yang harus dibaca ya. Kalau tadi dibaca dari sisi apakah ke depan ini arahnya banyak ya. Kalau kita membaca selain PD Perjuangan, sebagian mengatakan bahwa Pak Jokowi punya alternatif kaki politik, instrumen politiknya ada PSI, bahkan sebagian bilang Gerindra dan seterusnya. Tapi realitas hari ini saya ingin mengatakan PSI diuntungkan secara elektoral, meskipun Mbak Grace mengatakan bukan secara elektoral. Saya baca dari sisi elektoral, tiga faktor tadi yang memang berpotensi kalau ini political benefitnya yang lebih mendapatkan kerugian politik ya PD Perjuangan, karena ada potensi kesannya semakin berjarak untuk mengganti kata berjauh, semakin jauh antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, terlalu jauh untuk mengatakan itu, tapi paling tidak makin berjarak. Yang kedua, potensi tergerusnya ada sedikit atau banyak, terutama di basis-basis Pak Jokowi, pemilih muda, yang saya kira ini sah-sah saja bagian dari demokrasi, tergantung nanti pada respons persepsi publik terhadap perkembangan politik semacam ini. Bahwa kalau saya kembali ke pertanyaan Tisa tadi, apakah ini bagian dari Pak Jokowi 2024 dan setelahnya, saya kira ya ini bagian dari berdemokrasi. Dan Pak, jangan pernah berharap, menurut saya Pak Jokowi menyampaikan komunikasi politik dengan belak-belakan, terang-terangan ya. Karakternya Pak Jokowi ya begitu, mengirim simbol, kode-kode politik, dan kadang multitafsir, kecuali kita tidak tahu perkembangan ke depan. Dan ada satu yang saya menentukan, saya setuju dengan tadi yang disampaikan Mbak Grace yang menentukan tadi, malam sebentar ini. Bang Benny, Kalau ternyata sebentar Bang Benny, kita dengar PSI dulu. menentukan mendukung
Kalau misalnya PSI mendukung Pak Prabowo, itu akan ada potensi kontraksi politik yang kuat. Tapi kalau malam ini PSI mendukung Mas Ganjar, menurut saya itu semakin tidak terlalu menimbulkan kontraksi politik. Oke, baik. Bang Benny, singkat saja. Satu hal, ya, clue dan kata kunci Mbak Grace jelas. PSI hadir sebagai partai anak muda, mendorong dan memberi jalan karpet merah kepemimpinan politik anak muda. Kaisang adalah simbolisasi anak muda. Mbak Grace jangan bertolak belakang. Kalau Prabowo dengan Mas Ganjar, Prabowo udah terlalu tua dan Mas Ganjar jauh lebih muda. Oke, baik. Terima kasih Bang Benny. Tetap saja malam hari ini kita tunggu akan mendapatkan posisi apa Kaisang dan deklarasi dukungannya kemana kira-kira PSI memberikan dukungannya, Prabowo kah atau Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Mas Hanta, terima kasih Mas Benny atas waktunya. Selamat petang semuanya. Terima kasih Mbak Grace, terima kasih. Terima kasih. Sukses.